Waktunya 10 menit nih. Kelas ya. Waktu 10 menit. Kalau sudah selesai, Anda bisa upload jawabmu. Link upload sudah dikirim ke Anda. Upload ditutup 13.30. Ya, baik. Silakan di Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Nomor yang A itu maksudnya dia dibikin kayak diagram alir gitu ya, Pak? Iya, untuk kan contohnya sudah sering ditanyakan minggu lalu bagaimana urutan menggambarkan persamaan kompatibilitas ini. Oh iya, Pak. Untuk Siap, makasih. B, jadi A itu Anda gambar sehingga B bisa digambar. Tadi saya sebutkan, gambarkan struktur statis tertentunya, ya, dengan menggantikan tumpuan yang dihilangkan diganti dengan gaya lebihnya itu loh Mas. Ini proses analisis itu.
Ya, baik, waktu habis. Anda sekarang siap-siap memfoto dan mengirim jawabanmu. Ya, semua menyelesaikan penulisan jawaban. Proses pengiriman jawaban kuis sekarang sampai 1:30. Nanti tertutup sendiri itu jamnya si Mas komputer 13.30. Anda nggak bisa lagi mengirim. Kalau gagal, Anda kirim, kalau tahu, emailnya Mas Noval. Atau alamat email saya, kalau tahu. Alamat email saya itu Bambang Suciatmo, tanpa spasi ya, huruf kecil semua, @gmail.com. Itu ya semua. Karena upload jawaban kuis. Ya, sekarang saya stop share, saya akan ganti share jawabannya. Ya, tunggu ya sampai 13.30, 2 menit lagi. Ya, dalam detik-detik berikutnya tertutup itu pengiriman sudah 13.30. Kelihatan lebih angka akhirnya 30, pokoknya ke 31 sudah tutup tuh Mas, Pak. Jadi, baik. Apakah ada yang belum berhasil mengirim? Semua sudah berhasil kirim?
Halo. Ya sudah Pak. Ya sudah Pak. Ya. Jadi diem artinya sudah ya. Sudah Pak. Yang tidak berhasil lapor segera. Tulis di WA kita. Kirim ke alamat saya atau Pak Noval. Ya. Jadi tidak ada yang menjawab tidak bisa, artinya bisa semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Dek Noval ini sudah tutup ya? Mas Noval? Iya Pak. Sudah Pak, saya ya? belum Pak, maaf. Pak. Hah? Belum. Apa? Jawaban kuisnya saya belum sempat kirim Pak, soalnya internet saya tadi error. Sekarang kirim, karena ini jawabannya akan saya tayangkan nih. Oh bener Pak, oke Pak. Hah? Siapa ini? Siapa yang belum berhasil barusan? Muhammad Arz. Muhammad Arzan Pak, bener Arzan. Pak, lagi saya coba Pak. Sudah? Lagi dicoba Pak, bener ya Pak? Ya, tunggu ini dulu nih. Servis saya itu isinya jawabannya ini. Beritahu. Mas Noval memang sudah tutup ya? Ini saya buka lagi Pak sebentar. Ya, sebentar. Ini Mas Muhammad Arzan. Sudah? Lagi sampai Pak. Udah Pak, udah. Udah ya? Udah semua ya? Oke, Pak. Ya, sekarang nggak bisa ngirim jawaban kemana-mana lagi. Ya. Pak Bambang, bentar Pak Bambang, tadi aplikasi scanner saya error Pak, bentar saya kirim ya Pak, bentar Pak. Ya. Bentar ya Pak, maaf ya Pak. Ya, ditunggu dulu. Berhasil? Untung ya ada mainan sulapan seperti ini. Anda pencet-pencet itu, informasi terkirim kemana-mana. Ya. Itu jauh lebih sulit daripada MKM itu. MKM itu sepersejutanya fasilitas yang kita pakai semuanya ini. Ya. Ini awal menggunakan hukum alam dan sifat-sifat material untuk hal yang bermanfaat. Nah, ini Anda belajar tahun kedua begitu. Mekanika, Newton, termodinamika, hukum alam, hukum termo, itu awal untuk menggunakan hukum alam. Nah, sifat material Anda juga belajar juga. Nah, berdasarkan itu semua, kita akan berusaha membuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, untuk membuat itu ada pelajaran-pelajaran dari itu teknik produksi, ya. Ya, khususnya ini menggunakan mesin-mesin potong, mesin-mesin pembentukan, ya, belajar itulah. Jadi 4 tahun Anda mempunyai dasar awal untuk secara kreatif membuat sesuatu yang bermanfaat, dan sesuatu itu harus efisien dan mudah dipelihara. Ya, kalau dibuat bisa dijual dengan harga yang memadai. Ya begitu dah. Udah, Mas siapa tadi? Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya? Sudah, Ya. Pak. Makasih ya Sudah, Pak. sekarang di nomor tutup, Dek. Iya Pak, sudah ditutup. Tutup ya, sudah. Sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Nih, jawabannya nih. Ini, udah terlihat ya? Nah, ini. Jadi prosesnya seperti contoh-contoh yang lalu itu, kita menyisakan ini struktur statis tak tentu menjadi struktur statis tertentunya ini. Batang dijepit saja di sini. Nah, gaya pegas diganti dengan gaya lebih, gaya B ini, gaya pegas nih, B ini.
Ini gini, ya. Dilepas itu digambar tersendiri, disulir. Ya. Gaya-gaya tumpuan ini digambarkan mewakili tumpuan, menggantikan tumpuan. Dilepas diganti dengan gayanya. Ini gaya B ini gaya yang diberikan oleh Pegas. Sebaliknya menurut Pak Newton di sini bekerja juga gaya B, ya. Jadi ini enggak ditulisnya di sini, ini gaya B tentu saja nih. Sama ini hukum Newton ya. Ini hukum Newton ketiga. Nah, namanya gitu. Nah, jelas sampai gambar ini? Ini menjawab pertanyaan A tadi itu, gambar. Nah, kemudian kita gambarkan landutannya, kita duga ini, yang hijau ini. Landutan diwakili oleh garis elastiknya. Sebelum dibebani, yang horizontal ini. Sesudah dibebani, dia melendut begini. Nah, ini akibat beban ya. Nah, titik B ini turun sejauh delta B. Perhatikan dalam gambar ini, delta B itu jarak. Jadi ini harga mutlak dari delta B. Kalau Anda lihat dari tabel, ini delta B adalah harga mutlaknya. Ini jaraknya. Dalam tabel itu vektor. Ya, itu ya. Jelas ya. Vektor ke atas positif. Dalam tabel, nanti lihat tabel itu macam-macam. Tabel Hibbeler, salib sumbunya tertentu. Buku lain, salib sumbunya bisa beda. Nah, Pegasnya juga turun. Anda perhati kalau ini turun, B-nya turun, Pegasnya turun ya, ujungnya ya. Jadi dia melendut juga. Berdefleksi juga. Memendek. Ini memendek. Ini ya, jadi yang hijau ini menjawab yang B. Landutannya digambar. Nah, dari gambar ini ada persamaan yang membuat strukturnya itu kompatibel. Jadi sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita gambar lagi di sini, ini landutannya, batangnya itu jadi miring. B-nya jadi di sini. Gitu. Jadi B-nya turun. B-nya turun. Pegasnya juga turun. Batangnya, B kepunyaan batang turun. B kepunyaan Pegas juga turun. Bersama kompatibilitas itu ya menunjukkan itu. Ya, itu harus kompatibel. Jadi yang harus dipenuhi ini delta B itu kepunyaan batang, B turunnya kepunyaan batang. Ini delta B adalah turunnya Pegas, ujung Pegas. Tentu saja karena B kepunyaan batang dan Pegas itu nempel terus, jadi landutan ini harus sama. Nah, ini pertanyaan C ini. Baik, jawabnya seperti ini. Sampai di sini saja. Ya, kuis tadi di sini. Dan ini langkah utama untuk menghitung gaya Pegas B. Baik, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Mas, Mbak, jelas? Apakah ada Anda yang tidak paham ini? Beritahu sekarang, supaya saya paling tidak bisa membantu menjelaskan. Soal-soal seperti ini nanti munculnya pada ujian akhir semester. Bulan depan, bulan Desember. Ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Semua paham? Mas, Mbak? Pak Bambang. Ya? Pak, saya mungkin jawaban gue saya belum benar ya Pak, tapi
pada saat kuis saya menjawabnya tuh gaya pegasnya tuh saya pisah Pak, kayak di penjelasan Pak Bambang sebelumnya itu jadi dipisah gitu Pak. Ada apa, lendutan yang pertama dan lendutan yang kedua. Lendutan yang pertama tuh cuma lendutan hasil dari distribusi gaya dari gaya terdistribusi Pak. Yang lendutan kedua tuh cuma gaya dari pegas Pak. Ya itu menjawab mencari delta B. Ini pertanyaan kuis cukup sampai di sini. Menghitung delta B-nya tidak ditanyakan. Ya kan? Oh, berarti Nah. nanti penyelesaiannya tuh pakai yang dipisah itu ya Pak? Ya. Ini. Ya ini kan sampai sini aja 10 menit. Ini intinya. Kalau yang Anda paham ini, berikutnya tidak susah juga. Langkah berikutnya. Ada yang lain? Ya saya teruskan ya. Nah, ini yang saudara tadi bertanya itu proses selanjutnya. Jadi kita sudah punya ini, nah delta B-nya berapa? Ya, untuk menghitung delta B kita gunakan metode superposisi. Batang ini, AB ini memikul beban W terbagi rata dan beban terkonsentrasi B. Nah, untuk menghitungnya, kita gunakan dalil superposisi. Batang dibebani W saja, terbagi rata, dan batang dibebani gaya terkonsentrasi B saja. Ya. Jadi akibat dua-duanya bekerja sama dengan akibat masing-masing. Itu ya. Dan ini dibuat begini, kita memanfaatkan tabel. Ya, jadi dalam proses ini dianggap Anda sudah bisa menghitung redutan akibat beban, redutan batang yang statis tertentu. Ya, jadi proses menghitungnya ini kan tidak mudah itu. Anda boleh lompat, disediakanlah tabel. Tabelnya ini saya ambil dari tabel. Batang diberi beban terbagi rata, redutan ini di sini lambangnya itu V maksimum, ya. V itu redutan, maksimumnya di ujung loh. Minus karena turun, ya. Jadi di sini vektor nih. Ini redutan ke atas itu positif. Nah, di gambar kita ini jarak, jadi harga mutlaknya. Nilainya adalah ini, WL pangkat 4 per 8 EE. Ini. Kalau UTS nanti Anda diminta menghitung ini, berapa redutan di P ya, dengan metode luas diagram momen. Nah, ini sendiri diagram momennya apa, Anda hitung ya. Nanti kalau ada beban terbagi rata, Anda diberi tabel, sentroid dari parabol. Pernah saya tayangkan, kirimkan ke Anda. Ya, bisa menghitung itu. Di UTS kedua soalnya ininya berapa ini, delta B itu berapa gitu. Di dalam soal-soal ini saya menggunakan semua besaran dalam huruf supaya urutan prosesnya jelas. Ya. Nanti kalau ujian W-nya diberi angka sekian Newton per meter, panjang L-nya sekian meter, Anda bisa hitung E-nya sekian, I-nya sekian. Nah, menghitung ini ya. Belakangan Anda gantikan besaran ini dalam ukuran-ukuran yang diberikan. Ya, tapi saya sarankan dalam menghitung, Anda menggunakan variabel dimensi agar prosesnya terlihat. Anda memeriksa apakah prosesnya menghitung benar apa salah lewat besaran-besaran seperti ini. Jelas ya? Nah, akibat B sendiri ini naik ujungnya. Naik, ya toh? Naik sana. Ini juga harga mutlaknya itu. Ini BL pangkat 3 per 3 EI. Ini Anda hafalkan aja nih kalau sana. Tidak usah lihat tabel. Sudutnya berapa, Anda hafalkan aja supaya lebih cepat. Ini ya. Ini. Redutan pegasnya ini. Ya.
gaya sama dengan K kali lanjutan. Nah, jadi lanjutannya ini nilainya ini. K-nya sudah diberikan loh ya. L pangkat 3 per I. Ya. Jadi deltanya seperti ini. Itu. Oh, kali B ini, sorry, ininya kan anunya gayanya nggak digambar. Sorry, ini salah lagi nih. Ini kali B ini di sini. Kali ini B. Ini tentu kali B. Buka kali B. Nah, gitulah. Nah, jadi dalam persamaan ini satu persamaan yang tidak diketahui hanya B merah ini. Jadi bisa dihitung. Nanti Anda selesaikan. Ya, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu bukannya delta P-nya B per K ya, Kak? Ya, Pak. Apa ini? Ya. Iya, karena pegas itu kan begini nih. Ya. Gaya pegas, gaya bekerja ini linear terhadap lanjutannya K kali delta. Ah, gitu. Jadi pegas yang linear. Ya. Konstanta Ingat. dari panjang. Ya. Maaf Pak, seingat saya tadi sih yang EI per L pangkat 3 itu K-nya Pak, bukan delta P-nya. Iya, ini kan delta sama F per L. F-nya B toh. Maksudnya di soal tadi dikasih taunya EI per L3 itu K. Ini jadi delta sama dengan B, gayanya kan B. Ini umum ini pegas umum nih. Gaya pegas ini F, ini K. Dia melendut nih. Ini deltanya. Nah, gitu. Jadi kalau gayanya B, ini B per K. Iya, jadi Mana ini? Pak, maksudnya kayaknya jadinya B per EI per L pangkat 3 Pak, atau delta P-nya. Ini kok hilang nih? Nah, ini per K toh. Sama dengan B per K. Hanya EI per L pangkat 3 kan jadi di atas. Jelas? Mbak, Jelas, tadi Mbak. pertanyaan apa? Ini nih. Di sini, ini kayaknya B nih. Jadi ini dari sini ketemu ini. Ya? Terus ya? Gitu, Mas. Pegasnya linear. Ya. Ya, jadi ini bisa Anda hitung, bisa Anda selesaikan. Ya. Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas? Paham ya? Baik, sekarang saya akan beri contoh lain yang lebih susah sedikit. Sedikit saja lebih sulit. Sekarang jam 2 kurang lebih. Ya. Ini soal PR kemarin ya? Betul? Betul, Pak.
Ya, siapa yang tidak bisa mengerjakan ini? Ada nggak? Diem itu saya artikan apa ya? Saya bisa sih Pak, cuma nggak tahu bener atau enggak. Cek ya. Si ragu, Pak. Yang memulai mengalami kesulitan siapa? Ada nggak? Kalau Anda sudah merasa bisa tanpa kesulitan, itu sudah tanda-tanda baik loh. Tapi bisa saja kalau Anda terlalu menggampangkan, yang Anda anggap gampang, keliru bisa terjadi. Ya. Yang mengalami kesulitan untuk ini, atau paling tidak timbul keraguan-raguan, coba Anda beritahu, sekarang berpendapat. Supaya kami tahu apakah kami nanti memberi soal seperti ini atau yang lebih mudah, kan gitu. Tentu kami membuat soal supaya Anda sebagian besar 70% lebih bisa mengerjakan dengan tanpa kesulitan yang nyata ya. Ya sulit sedikit lah. Kalau bisa 90% atau bahkan dekat-dekat 100%. Tapi belum pernah itu. Kami belum bisa membuat Anda semua bisa paham 100%. Ada saja yang belum lulus, tidak lulus. Sekarang yang tidak lulus tidak banyak. 1-2 orang saja per kelas, itu sudah bagus. Ya, kalau Anda mau, mesti bisa lulus. Ya, jadi soalnya ini ada batang yang di tubuh sederhana, engsel A dan roll di C. Ada kabel jarak sampai ini E, ini batang cantilever EF, ini semua horizontal ya. Ya, tapi kabelnya ini kependekan ini. Harusnya 2L, jaraknya BE itu 2L. Tetapi kabel yang tersedia kurang dari 2L. Kurang sedikit, kurangnya itu delta. Ya, delta itu sangat kecil dibanding L. Jadi panjang batang ini dianggap saja 2L. Atau kurang-kurang dikit. Ya. Nah, ini dipaksakan dicantolkan ke situ. Nah, gitu. Ya. Gaya kabelnya berapa itu? Pertanyaan ini gaya kabelnya berapa? Ya. Makin besar gaya deltanya ini, delta besar, huruf delta besar ini makin besar, gaya kabelnya makin apa? Makin besar juga ya? Makin besar juga. Jelas toh? Kalau kabelnya itu 2L pas deltanya 0, ya tentu saja 0 ini. Gaya kabelnya 0 gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan seperti itu. Jadi soal ini termasuk soal yang sulit. UAS nanti tidak akan muncul dengan soal yang lebih sulit dari ini. Jadi kalau Anda paham ini, soal saya tak tentu pada UAS, tentu Anda bisa kerjakan dengan mudah. Ya. Jadi segera Anda interupsi, saya cerita kalau Anda mengalami kesulitan atau ketidaksetujuan dengan pernyataan saya. Ya. Tidak semua pernyataan saya itu benar, yang saya tulis juga tidak selalu benar ya. Ternyata saya sudah tua ini. Ada saja salah-salah tulis. Jadi otak dan tangan saya nggak nyambung. Seperti tadi itu, huruf B-nya ketinggalan. Sesudah saya lihat lagi, baru kelihatan ya. Begitulah. Jadi saudara silahkan betulkan kalau Anda melihat ketidaksetujuan.
tidak setuju atau Anda nggak paham. Silahkan berpendapat ya. Begitu toh? Jelas ya? Nah, kita selalu awali dengan melepas batang-batang itu menjadi batang-batang yang statis tertentu. Gaya-gaya yang terjadi akibat pelepasan itu kita gambarkan. Jadi di sini batang ABC itu dilepaskan dari kabelnya. Kabelnya dilepas. Dilepas itu dibayangkan dilepas ya. Jadi digambar tersendiri. Tersendiri atau diisolir istilah dalam buku-buku. Jadi di B ini bekerjalah gaya tali kabel. Kalau ini jelas kabel, Anda dengan mudah gambarkan kabel itu hanya bisa ditarik, tidak mampu ditekan. Kalau ditekan dia loyo, tidak berfungsi. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini kabel langsing itu begitu ditekan, udah dia tidak bisa menjawab, contohnya besar. Langsung bakling, ya, sudah lepas, ya, sudah nggak bisa, ya. Gitu kan. Jadi gaya tarik nih ke sana dan ke sini, ini kayak diberi nama. Gaya kabelnya saya beri nama T. Saya gambar dengan warna merah. Yang belum diketahui itu merah. Merah ini hukum Newton. Ini juga hukum Newton ya. Nah, itu. Jadi ini harus Anda perhatikan gambarnya nih. Ini hukum Newton nih. Ya, ini juga hukum ya, hukum Newton ketiga. Ini tahu lah. Nah, itu ya. Jelas kan? Ini. Udah. Nah, sesudah itu kita gambarkan rendutannya. ABC tadinya horizontal, sesudah dibebani dia merendut gambar hijau ini. Kabelnya memanjang. Delta K. Titik E di sini naik karena ditarik oleh gas, ya. Titik E naik. Ya. Jelas ya? Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Jelas, Masih Pak. paham. Ya. Yang belum apa? Yang mana, Dek? Tadi siapa itu? Maksud saya belum ada masalah, Pak. Oh, belum. Ya, sudah jelas ya. Nah, berikutnya pertanyaannya. Persamaan kompatibilitasnya yang mana? Ya, dari gambar ini. Apakah apa yang harus terpenuhi? Jadi apa yang harus kompatibel? Harus sesuai dengan keadaan pada soalnya, pada strukturnya. Apa? Ini ada delta B, ada delta K, ada delta E, ya toh? Nah, persamaan apa yang mengumpulkan ketiga delta ini? Ya, coba Anda pikirkan. Kemarin kan sudah buat soal soal ini. Siapa yang tahu? Delta K tambah sama dengan delta E tambah delta B, Pak. Delta K Sama dengan delta E tambah delta B. Delta K sama dengan delta E tambah delta B. Setuju?
memanjangnya pegas sama dengan turunnya B ditambah naiknya E gitu. Kenapa gitu? Itu tali kan Pak, bukan pegas. Hah? Ini delta K itu perpanjangannya si kabel. Oh, Jadi saya gambar aja sini dulu. Nah, ini batangnya saya gambar ini ya. Ini ya. Ini. Nah, ini ada kabel tersambung. Saya gambarnya gini ya, batangnya segini aja lah. Ya. Ini kabelnya nih. Nah, kalau kabelnya panjangnya sama dengan 2L. Nah, tetapi kabel itu panjangnya kurang dari 2L, jadi dia turun ke sini. Ini naik sini. Gitu. Jadi selama ya, jadi sorry mungkin saya ulangi tadi batangnya panjang si kabelnya tadi kurang panjang sedikit. Jadi panjangnya adalah, saya gambar lagi nanti dulu nih. Pen panjangnya itu tadinya segini nih. Nah, kurang sedikit. Nah, ini delta kurang sedikit panjangnya sih. Ini delta besar gini ya, kurang panjang nih. Itu. Ya. Jadi talinya yang hijau begini, ini kurang. L min, ini 2L, 2L, min delta. Nah, jelas ya? Itu. Ini dipaksa, hijau. Nah, diikat di sini, ini diikat. Menarik titik E ke atas sedikit. Ini menjadi ini yang namanya delta E. Ini delta E ya. Ini B. Nah, panjang pegasnya tambah panjang sedikit, delta K ini. Apakah persamaan yang harus dipenuhi? Tadi ada yang menjawab delta E ditambah delta ini sama dengan delta K. Jadi dia delta K itu di sini dia melendut nih, memanjang. Delta K itu ini. Nah, itu panjangnya ini, panjang talinya tambah kabelnya tambah panjang sedikit kayaknya.
Jadi harus melibatkan ini, Mas. Nah, apa jawabnya? Ini, saya bantu. Seandainya perpanjangan dari kabel di-HP-kan. Jadi kabel itu mempunyai A dan E yang besar. Sehingga delta K dianggap 0. Itu jauh lebih kecil dari delta E dan delta B gitu. Dianggap 0. Itu insinyur biasa begitu. Jadi panjang kabel tidak berubah. Panjang kabel tidak berubah. Apa yang harus dipenuhi? Berarti Ya, setuju yang lain? Saudara Dava, setuju? Ada Dava? Setuju. Ya, temanmu mengatakan delta B ditambah delta E sama dengan delta ini. Setuju? Ini Pak, kalau menurut saya delta B ditambah delta E ditambah perpanjangan kawat Pak. Terus sama apa? Persamaan itu kan ada ros kiri, ros kanan. Bagaimana Pak? Persamaan kompatibilitas. Persamaan itu ros kiri, ros kanan apa? Anda menyebut delta E tambah delta B ditambah delta. Oh, Berhenti. Ya kan belum jadi ya Pak. sama dengan apa? Menurut saya delta sama Ya. dengan delta B ditambah delta E ditambah perpanjangan kawat Pak. Enggak gini lah, saya kan pelan-pelan sedikit. Seandainya perpanjangan kawat itu 0, dianggap 0, itu dulu. Mikirnya urut begitu, mempermudah. Kita ya anggap delta K di-HP-kan. Oke Pak. Di-HP-kan. Ngerti nggak? Di-HP-kan itu kecil, saking kecilnya dianggap dibandingkan delta E, delta B. Iya Pak. Di-HP-kan. Jadi ini bukan kawat, tapi ada batang gitu, batang yang kaku. Di-HP-kan. Kalau itu di-HP-kan, jadi 0 loh. Itu jadi delta B ditambah delta Tambah delta E sama dengan delta. E sama dengan ini. Ya, benar ya? Iya Pak, setuju. Jadi ini sama dengan ya, karena panjang kabelnya kurang panjang sebesar ini. Setuju ini? Setuju Pak. Setuju. Ya, Anda boleh selesaikan dengan itu. Kalau susah, kita permudah. Panjang kabel tetap hasilnya itu. Ya, asal Anda sadar bahwa itu ada kesalahan. Kalau kabelnya itu memang ukurannya besar sehingga delta K itu kecil, nah anggapan itu kan mengakibatkan kesalahan yang tidak besar. Jadi bisa saja ini begini. Ya. Nah, kalau ini lembek, ini karet gitu, sehingga memanjangnya tidak bisa di-HP-kan terhadap delta E, delta B. Nah, itu baru. Kalau tidak di-HP-kan, persamaannya apa? Apa, Mas? Jadi delta K tidak 0. Tidak di-HP-kan ya. Tidak 0. Nah, persamaannya apa? Siapa yang bisa? Mbak Najma, apa persamaannya? Ya Pak, persamaan delta K Pak. Ini tidak 0. Persamaan kompatibilitasnya apa? Ini kalau
delta K-nya diabaikan. Sekarang kabelnya memanjang cukup besar sehingga tidak diabaikan. Jadi ada nilainya. Nah, persamaan kompatibilitasnya apa? Mesti muncul ada delta B. Ada delta E. Ya toh? Ada juga delta K. Ada delta. Besaran ini harus disatukan menjadi satu persamaan. Persamaannya apa? Tadi ada yang sudah menjawab. Apa siapa, Dek? Saya Pak tadi. Ya, apa? Ya, jadi persamaannya menjadi delta sama dengan delta K ditambah delta E ditambah delta P, Pak. Oh, jadi kalau sudah saya tulis ini, persamaannya adalah ini ditambah ini ditambah itu, ya toh, sama dengan ini ya. Masih apa tadi? Namanya ya. Bukan itu. Makasih ya Mas Nathan. Setuju Pak. Ya sama-sama Pak. Paham ya? Kalau tidak berlaku ini harus sama dengan kekurangan panjang si kabel ini ya. Ini harus ada camkan betul. Harus dilihat dari struktur keseluruhan sesudah melendut. Begitu. Jelas? Nah, itu yang saya maksud urutan menyelesaikannya. Nah, jadi kalau Anda sulit, Anda bisa permudah. Ya, kalau permintaan soal sulit, Anda bisa jawab agak jelas walaupun ada kesalahan. Ya. Jadi Anda bisa abaikan dulu ini. Sehingga diperolehlah ini, ya toh. Itu. Nah, baru mikir kalau tidak diabaikan, nah ketemu juga begini. Ya toh. Jadi panjang-panjang ini, selesai ini harus sama dengan selisihnya panjang yang seharusnya dengan faktanya itu panjang kabelnya ini. Ya. Begitu kan? Ya. Kalau deltanya 0, jadi panjangnya kabel gitu, nanti T-nya itu harus 0 juga. Itu hal yang khusus. Panjang nanti Anda lihat apakah persamaan ini juga terpenuhi. Gitu ya. Begitu. Jadi ini penjelasannya ini. Kalau Anda gagal menemui ini, susah, Anda sebut aja, saya abaikan aja yang susah. Ini saya anggap begini. Ya. Diabaikan. Ketemulah gitu. Ya, Anda tahu salah, tapi paling tidak jawab. Ya, komentari, salah, ini ada kesalahan sesungguhnya. Tapi sudah tidak terlalu besar seandainya kabelnya ini melendutnya tidak besar-besar amat. Ya, begitu saja. Sudah dianggap Anda paham tuh. Gitu. Ya, kalau tidak diabaikan, ya dapatnya ini. Tetap saja dalam penghitungan ini nanti delta juga sangat kecil terhadap L. Ya, jadi panjang kabel mula-mula
ini bukan 2L min delta, tapi anggap aja 2L saja dalam perhitungan itu. Ya. 2L dengan 2L min delta itu bedanya kecil sekali, diabaikan. Tetap saja di sini nanti ada pengabaiannya. Nah, untuk menghitung matematik, Anda harus punya feeling matematik. Anda menghitung ini dengan panjang 2L atau 2L min delta, intinya enggak. Karena delta ini kecil. Kalau L-nya ini meter, ini 2 meter. Deltanya ini hanya 5 cm. Ya. 205 itu kalau insinyur lah sudahlah. 195 dan 200 dianggap sama saja. Ya. Angka-angka seperti itu dalam perhitungan, apalagi dibagi dengan angka kecilnya bukan main. Ya. Kan? Nah, dari persamaan kompatibilitas bisa dihitung apakah dari ini atau dari yang ini. Anda bisa hitung. Nah, delta B, delta E Anda hitung dari tabel. Ya, kalau di sini, kalau ini panjangnya L, delta E tidak lain dari T kali L pangkat 3 per 3EI. Nah, ini batang, ini L, ini jadi panjangnya totalnya 2L. Di tengah-tengah ini, lanjutannya berapa? Lihat di tabel lanjutan. Ya, sekian TL pangkat 3 per CI. Lihat di tabel. Kalau soal-soal seperti ini, tabel diberikan. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Dek. Jelas ya? Siapa yang mengerjakan benar? Kalau Anda menjawab yang ini dengan mengatakan diabaikan panjangnya perpanjangan kabel, ya dianggap benar dah. Menghitung ini, ya benar. Jadi soal-soal insinyur itu jawabnya bisa banyak, tergantung kita menganggap. Bahkan kalau ada soal, Anda lihat, Anda bisa berpendapat. Kalau mengikuti apa yang diminta, Anda mengalami kesulitan, Anda anggap aja sesuatu, tulis di situ. Kami akan menilai anggapanmu itu menghasilkan kesalahan besar atau kesalahan kecil. Kalau kesalahannya kecil, relatif kecil, itu subjektif ya, kecil, itu cara berpikirmu sudah sangat dihargai. Ya, kalaupun nggak 10, nilaimu mungkin 9. Sudah dihargai. Anda anggap sehingga mempermudah Anda menghitung. Dijelaskan di situ. Saya anggap ini hasilnya seperti ini. Kalau ini tidak dianggap 0, nah saya masih mengalami kesulitan. Nah, sudah saja gitu. Tetap saja lulus di atas B itu. Minimum AB. Bahkan bisa A kalau Anda bisa menerangkan sebabnya atau kesimpulan yang sudah ambil itu bisa dianggap sebagai anggapan insinyur. Itulah. Jadi sekolah mesin itu paling mudah, Mas, Mbak. Nggak bisa selesaikan, Anda anggap supaya Anda bisa selesaikan. Itu saja. Sangat dihargai. Daripada Anda nggak tunjukkan, saya bisa kalau ini saya anggap begini-begini. Gitu.
Kalau tidak ditulis ya Anda nggak dianggap ngerti. Untuk menyederhanakan pun nggak bisa. Begitu. Baik, apakah ada pertanyaan? Mas, Mbak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Anda, siapa yang menjawab benar? Atau sebaliknya, siapa yang salah? Banyak yang benar apa salah nih? Anda jawab, Mas. Saya hampir benar. Bukan hampir begitu, mendekati benar. Hampir dan itu kan bisa hampir benar kan bisa salah. Hampir dalam arti mendekati benar. Gitu. Kalau hampir lulus, nggak lulus. Ya. Bisa mengerjakan ini, hebat kalau itu memang. Jadi kelas Pak Satrio ini di atas rata-rata. Saya lihat hasilnya, ya sudah cukup lah. Soal-soal UTS yang lalu itu kelihatannya terlalu mudah untuk Anda itu. Benar ya? Benar tidak kesimpulannya? Halo? Tidak, Pak. Halo Mas, Pak? Tidak. Jatuh mudah bagi Anda. Setuju nggak? Dua. UTS kemarin? UTS pertama? Kurang setuju. Setuju ya? Enggak, setuju, Pak. Kurang setuju? Cukup, jadi pas Pak. segitu aja? Cukup segitu? Iya. Ya. Itu kan pendapatmu itu ya. Nah, begitu. Jadi kami memberi soal supaya Anda tidak mengalami kesulitan terlalu banyak. Kesulitan sedikit saja. Ya, begitu. Gitu. Saya dan teman-teman saya, soal-soal dari Pak Guru saya, Mbah Buyut gurumu itu ya kira-kira kayak gini nih. Bahkan sudah sampai ini yang kita nggak pernah sampai, cara energi untuk menghitung penentuan. Sehingga kita bisa menghitung batang saya dulu sampai batang mangkung. Gitu. Dulu 3 SKS sama juga. Ini agak terlalu pelan. Ya sudah. Keling itu. Dia timbangan juga yang paling. Ya. Tapi itu minggu terakhir ya, minggu depan. Betul nggak? Minggu depan itu minggu terakhir kuliah kah? Betul nggak? Mas Mbak, Anda sudah tahu jadwal ujian belum? Mulai kapan? Apakah ada yang tahu? Mas Ketua Kelas? Mas Ketua Kelas siapa ya? Namanya. Senin yang kedua, ingat saya Senin yang kedua Desember. Desember itu ada beberapa hari belum hari Jumat, itu masih kuliah. Iramanya itu. Jadi
minggu terakhir, betul ya? Betul, Pak. Betul. Nah, ini bisa bakling, bisa juga membahas latihan soal, ya. Begini, cari soal yang Anda nggak bisa. Kita bahas hari Senin depan, begitu ya. Jadi masing-masing Anda lihat di bukumu, nanti sampaikan ke saya. Saya bantu mencari jawabnya. Atau Pak Satrio. Ya. Nah, supaya kami siapkan gambar-gambarnya, saya senang kalau Anda ngirim sampai hari Minggu soal ini, Pak, tolong dibahas gitu ya. Jadi saya bisa gambar. Komputer saya itu komputer yang umurnya seumurmu ini. Jadi nggak bisa ditulisi itu. Saya harus menulis nih pakai tablet yang sudah tua. Saya pindah-pindahkan ke sini. Dan saya nggak termasuk rajin seperti Pak Sena atau lainnya, atau Pak Ferry. Kalau Pak Ferry gambar begini pun ini pakai penggaris nih, Mas. Nah, jadi lebih indah. Saya kok ya enggak mau begitu ya. Nanti tanya lah Pak BS itu ya malas kan bukan main. Sambil santai gambar. Yang penting Anda bisa paham gambar ini gitu. Garis lurus saja nggak lurus. Gambar ini dengan landasan tangannya nggak berlandasan. Ya, seperti itulah. Ya Anda pahami aja ya Mas ya Pak. Nah kalau Anda menceritakan soal sulit itu hari Minggu, saya bisa gambar. Atau Sabtu dah, jadi hari Minggu saya kerjakan gambar-gambar itu. Kalau Senin pagi sebentar itu. Nggak bisa juga. Tapi saya lebih leluasa, Minggu nggak apa-apa. Banyak cucu sini nggak apa-apa. Ya senang lihat gambar-gambar begini. Soal ya PR berikutnya itu jauh lebih mudah daripada ini ya. Anda sudah diberi PR banyak oleh Pak Satrio, tidak ada alasan untuk tidak lulus. Beri hadiah ke saya, Anda lulus. Selama saya menjadi dosen sejak tahun 70, sekarang ini mendekati. Nggak lulus ada 1-2 saja. Ini belum pernah. Jadi Anda bisa menjadi kelas yang memberi hadiah ke saya 100% lulus gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak lulus. Kalau Anda mau, tidak ada alasan tidak lulus. Ini semua begini tidak sulit. Yang tidak sulit ini pun sudah soal yang tersulit untuk MKM. Yang lain seperti PR-PR yang dikirim yang dari buku itu. Nanti Mas ketua kelas yang ini. Ketua kelas ini siapa Mas? Siapa yang di sini? Ketua kelas, Pak. Siapa? Saya, Pak. Mas ketua kelas?
Siapa namanya? Namamu? Saya Rahman, Pak. Rahman. Nah, Anda koordinasikan dengan teman-temanmu, ya. Cari soal yang beberapa dari Anda, karena 2 orang. Oke, Pak. Nanti kita bahas hari Senin. Ya. Kalau tidak ada yang ngirim, saya anggap Anda mengalami kesulitan soal-soal yang ada di buku, gitu aja. Kalau hari Sabtu dikirim, saya lebih senang, jadi saya bisa gambar-gambar seperti ini nih hari Minggu. Ini juga baru saya kerjakan hari Minggu siang kemarin. Gitu. Jadi Senin-Senin saya sudah santai, ya. Buru-buru, gitulah. Begitu ya? Ya baik. Ada bahan sampai statis tak tentu. Semuanya. Pasti ada soal statis tertentu. Mirip ini, lebih mudah dari ini, tapi mirip. Nah, soal ini bisa saja dibuat begini. Coba nanti Anda coba dah. Ya, saya buat ya. Mirip lah. Nanti Anda kerjakan. Ini ada di sini. Nah, ukuran-ukuran Anda berikan sendiri aja. Di sini diberi beban. Oke, begitu. Ya, ini semua diberi ukuran supaya mudah ini. R, ini R, ya. Ini AE. Buatnya A, kemudian ini hitung gaya kabel. Itu. Menuliskan persamaan kompatibilitasnya lebih mudah. Ke MS tim Mekanika ini Anda boleh kirim email ke saya atau WhatsApp. Ya, Anda boleh alamat saya lewat WhatsApp, mudah, nomornya kelihatan di WA ya. Anda boleh bertanya. Mekanika. Insya Allah saya carikan jawabannya. Kalau saya tidak bisa, saya punya banyak murid yang pintar, saya bisa tanya. Jadi jangan segan, jangan takut, saya tidak bisa jawab. Kalau Anda bisa membuat soal sehingga saya tidak bisa jawab, nanti saya carikan hadiah. Saya tidak malu, saya justru berterima kasih. Saya tambah pandai sedikit lagi. Ternyata ada hal yang saya tidak paham. Jadi saya walaupun sudah tua begini,
Berarti kalau saya bisa memahami semua persoalan dalam mata kuliah MKM ini. Ya, ada saja yang saya salah. Ya, begitu. Mikirnya salah. Saya belum menentukan mikir salah, nulis salah sering. Gitu. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kuliah ini kita akhiri. Kita ketemu lagi Senin. Nanti hari Senin saya entah Pak Satyo nanti lihat situasinya, gitu ya. Anda ikut ya jam 1. Nanti